travel umroh, haji, dan wisata halal sesuai sunnah. Rangga Az-Zahra Al-Haramain. Pada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم. مشكورا ومهجورا. yang hidup dan yang mati. Liyabluwakum
untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad, seorang ulama, menjelaskan ayat ini ya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan bahwa ahsanu amala, amalan yang paling baik itu dua syaratnya. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita pegang dua syarat ini, ya, yang para ulama kita membahas dalam bab-bab syarat atau syurut qabulil amal, syarat diterimanya amalan kita. Dan ini implementasi daripada dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Ini menuntut dari kita yang namanya keikhlasan dalam semua amalan kita. Wa aswabuhu, yang kedua adalah kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Ini adalah konsekuensi daripada syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, agama kita ini begitu detail mengajarkan tata cara ibadah, mulai dari sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, haji, termasuk di dalamnya ibadah umroh. Ini sangat detail, ya. Tidak ada satu tata cara ibadah yang khusus kecuali Allah telah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada umatnya. Makanya ayatnya di surat Al-Maidah di Haji Wada, Bapak Ibu, ayat yang turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berhaji hanya satu kali, Haji Wada saja. Dan itu sekaligus haji pertama dan yang terakhir Rasulullah SAW. Turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu ya harus kita dasari dengan keikhlasan dalam semua jenis ibadah kita. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau berkurban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan juga harus sesuai dengan contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya khusus ibadah haji dan umroh itu memang dilaksanakannya di Mekah, ya, dilaksanakannya di Saudi Arabia. Makanya kalau ada processing atau proses haji dan umroh tidak di tanah suci, tidak bisa. Saya pernah ketemu Bapak Ibu, satu orang di mobil, waktu itu saya dari daerah, kebetulan duduk berdampingan. Setelah tanya, diskusi, akhirnya dia cerita bahwa saya ini baru pulang dari naik haji, ya. Tapi saya heran karena bulannya bukan bulan haji, iya, bukan bulan haji. Yang kedua saya tanya, di mana Ki melaksanakan ibadah haji?
Oh ternyata dia menyebutkan di salah satu tempat di Sulawesi Selatan ini. Ya saya dari sana, ya dari Gunung Bawakaraeng. Ya dia sampaikan sendiri. Oh, setelah cerita-cerita, saya jelaskan bahwa ibadah haji itu dua syarat yang penting. Satu adalah waktunya musim haji, yang kedua tempatnya di Mekah. Ya, sampai panjang cerita. Artinya bahwa ada saja di kalangan umat kita yang belum memahami ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu, ya, apalagi di sini ada Pak Najib, sekeluarga sudah sangat sering, ya, berangkat umroh. Namun, alhamdulillah bisa membersamai kita di manasik ini. Bahwa di awal ini kita mengingatkan bahwa umroh itu memiliki banyak keutamaan. Tentu yang paling penting adalah di antara keutamaan-keutamaan itu dia bisa menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Ya, kita ada satu kesadaran bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, itu manusia kita ini. Jadi sifat dasar manusia itu ya punya salah, punya lupa, punya dosa. Tidak ada manusia ini yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Maka tujuan daripada kita memahami ini adalah sebuah kesadaran bahwasannya kita ini harus mencari cara bagaimana agar dosa-dosa dan kesalahan kita ini diampunkan oleh Allah. Jadi salah satu karunia Allah, Bapak Ibu, Allah itu membuka pintu taubat. Dan taubat umat kita atau umat Islam itu beda dengan zaman dulu. Saya cerita sedikit. Kenapa agama kita ini disempurnakan menjadi agama yang terakhir? Karena memang menyempurnakan syariat sebelumnya. Bapak Ibu dulu orang Yahudi, cara taubatnya itu dengan bunuh diri atau saling membunuh di antara mereka. Makanya ketika Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah itu faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana mereka bertobat dari kesalahan besar mereka. Dalam masalah bersuci, orang-orang Yahudi dulu kalau pakaiannya ada najis tidak boleh dipakai. Artinya najis sudah dibuang dengan pakaiannya. Sebagian syariat kalau ada najis dipotong. Nah, dalam Islam kita disuruh cuci saja kalau ada najis. Nah, Bapak Ibu, umroh salah satu keutamaan besarnya adalah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi umroh itu menghapuskan dosa yang satu dengan dosa yang lain selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar, Bapak Ibu harus tobat khusus. Tobat khusus. Ya misalnya kita pernah berbuat salah sama orang tua, ya, berburuk sangka misalnya, ya, berburuk atau durhaka kepada orang tua misalnya, atau kita pernah melakukan dosa besar yang lain, ya, syirik misalnya, maka cara taubatnya dengan taubat khusus. Tapi kalau dosa-dosa yang kecil misalnya tidak sengaja ada
prasangka buruk gitu dalam hati. Lewat, tapi dia lewat. Prasangka buruk tapi lewat. Atau tidak sengaja kita berpikiran negatif terhadap orang lain atau apa saja. Maka yang kita lakukan istighfar, sholat, dan umrah itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan sebesar apapun kesalahan kita selama kita mau bertobat dan napas masih di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat itu selama kita ikhlas. Ya, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang bertaubat, wa amana beriman, wa amila amalan salihan kemudian beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi karunia Allah luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, menyesali kesalahan yang kita lakukan, maka Allah akan ganti yang jelek-jelek itu ketika kita taubat, diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat kita betul-betul memohon kepada Allah. Dan umrah seperti itu, menghapuskan dosa di antara keduanya, melapangkan rezeki kita, dan nilai yang tidak bisa kita bandingkan, dan begitu besarnya karunia kita ketika kita bisa melaksanakan umrah adalah bertambahnya keimanan kita. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan ya, nanti kalau kita di Mekah itu melihat, di Mekah, Madinah, melihat betul bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan sebutkan secara singkat bagaimana ya umrah kita. Jadi umrah ini secara hukum sebagian ulama menyebutkan wajib, sama dengan haji. Jadi kalau haji satu kali, itu umrah juga diwajibkan minimal atau diwajibkan satu kali. Makanya ayat yang dibaca tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajimu dan umrahmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haji dan umrah ini menjadi wajib. Ya, alhamdulillah, mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya perjalanan umrah ini. Kemudian umrah ini ada yang terkait dengan tempat-tempat tertentu. Kalau rukunnya hanya 4. 1 mikot atau ihram, ya, ihram di mikot, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini saja. Kalau kita bicara rukunnya, maka rukun umrah itu hanya 4. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dia kalau ditinggalkan batal. Nah, untuk kita yang dari Indonesia, kita ada, kalau kita langsung Mekah, Bapak Ibu, maka mikot kita di pesawat, terutama tepatnya di Yalamlam. Nanti biasa diumumkan di pesawat. Tapi kalau kita ke Madinah dulu, maka kita mulai mikot nanti itu namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Bir Ali atau Zulhulaifah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang nanti kita di Madinah, maka mungkin hari keempat atau hari kelima kita ke Mekah, kita dari hotel biasanya sudah pakai pakaian ihram. Nah, kalau yang laki-laki pakaian khususnya, ya. Kalau yang perempuan bebas, ya, bebas. Itu kelebihannya bagi yang perempuan.
Pakaian ihramnya boleh hitam, boleh putih, boleh warna apa saja. Nah, kalau yang misalnya ada orang yang langsung di Mekah, maka mikotnya di atas pesawat. Mikot itu tempat di mana kita berihram di situ. Ya, kita disunahkan sebelum ihram kita mandi besar, mandi bersih-bersih, potong kuku, potong kumis, apalagi mencabut bulu ketiak, memotong bulu-bulu yang lain yang disunahkan seperti bulu kelamin misalnya, itu dibersihkan. Kemudian kita mandi bersih. Mandi bersih seperti ketika kita, ya kalau perempuan selesai haid atau selesai hubungan suami istri, kita mandi besar. Boleh pakai minyak wangi setelah sholat, terutama bagi laki-laki. Boleh pakai minyak wangi dulu, karena kalau sudah nanti di mikot, tidak boleh lagi pakai wewangian. Kita dari hotel atau menuju ke mikot, begitu sampai di mikot, di Bir Ali, nanti tetap dibimbing insya Allah, ya, bersama mengucapkan setelah sampai di mikot, sholat 2 rakaat, sholat sunnah saja, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu, kita bermikot di situ, dan di bus kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka sudah tidak boleh lagi, satu, laki-laki pakai songkok, tidak boleh lagi. Laki-laki pakai minyak wangi, tidak boleh lagi. Cabut-cabut rambut tidak boleh lagi. Penutup kepala tidak boleh lagi. Dan tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi sudah pakai kain ihram saja. Ya, kain ihram. Bagi yang perempuan, pakaiannya biasa, ya, pakaiannya biasa, dan larangan seperti mencabut rambut atau pegang-pegang alis sampai itu juga menjadi larangan bagi perempuan. Nah, sepanjang, ya, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kalau dia membadalkan keluarga, misalnya sudah meninggal, keluarganya membadalkan, tinggal ditambah an dan sebut namanya. Misalnya saya membadalkan nenek saya, misalnya namanya Muhammad, maka saya mengatakan labbaik Allahumma umrotan an Muhammad. Ya Allah, saya niat umroh menggantikan nenek saya yang bernama Muhammad. Itu namanya yang mau membadalkan. Jadi membadalkan itu boleh sejak umroh pertama, boleh juga nanti misalnya mengambil umroh kedua. Meskipun ada perbedaan ulama, apakah umroh kedua ini ada atau tidak. Tetapi wallahu a'lam, ya, banyak juga para ulama yang menyebutkan bolehnya mengambil mikot lagi nanti setelah umroh yang pertama selesai. Maka diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diperbanyak. Dipimpin, tidak dipimpin, pokoknya diperbanyak talbiyah. Laki-laki boleh keras, perempuan tidak perlu terlalu keras. Sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan sampai kapan berhentinya? Sampai kita masuk di masjid dan melihat Ka'bah, itu baru berhenti talbiyah. Tapi kalau capek boleh tidur, boleh istirahat, boleh misalnya kita singgah mau buang air kecil, apa boleh. Tetap dijaga. Ini biasanya kemarin banyak pertanyaan, bagaimana Ustadz pakai tisu yang wangi, ya, tisu basah atau hand sanitizer yang mengandung wangi dan sebagainya. Maka untuk
ya sebenarnya sebagian ulama mengatakan kalau itu memang dasarnya untuk membersihkan, maka dia tidak masuk kategori minyak wangi. Tetapi lebih aman kalau itu semua dihindari selama perjalanan. Biasa ada yang pakai minyak gosok ya. Sebenarnya itu bukan minyak wangi secara khusus, atau minyak kayu putih. Memang wanginya, minyaknya seperti itu asalnya. Ya, tetapi kalau bisa dihindari itu lebih utama menghindarkan diri daripada khilaf. Ya, kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama kita di Saudi, selama memang itu untuk pengobatan dan dia bukan sengaja sebagai minyak wangi, maka sebenarnya tidak terkena hukum itu. Ya, tetapi sekali lagi menghindari lebih aman. Bertalbiyah. Nanti kalau sudah sampai di hotel, ya, di Mekah, ya, di hotel di Mekah, kita istirahat dulu, bersih-bersih, ya, itu bisa langsung kita berangkat, ya, untuk menuju masjid. Jadi rukun yang pertama daripada umrah apa tadi? Al-ihram, berihram di mikot. Itu yang pertama. Labbaik Allahumma umratan, yang artinya ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan melaksanakan umrah ini. Ya, dia posisinya sama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, sama. Masuk dalam tata cara ibadah. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai Mekah, masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Perhatikan Bapak Ibu, nanti bawa memang kantong-kantong ya, atau tas-tas kecil untuk nyimpan sendal kita selama di masjid. Masuk kaki kanan, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk, masih talbiyah. Begitu lihat Ka'bah, kita berhenti talbiyah. Berhenti talbiyah, kemudian kita berjalan nanti sampai batas warna hijau, ya. Warna hijau sebenarnya ada materi kita tapi tidak tersimpan ya materi kita. Ya, ada batas warna hijau, itu lurusnya Hajar Aswad. Baru kita mulai yang rukun yang kedua, tawaf. Ingat Bapak Ibu, dalam keadaan tawaf kita harus jaga wudhu jaga kesuciannya, jangan batal, usahakan. Makanya sebelum ke masjid, buang hal-hal yang bisa mengganggu, buang air kecil, bila perlu buang air besar, karena kalau batal dalam waktu yang lama tidak cepat kembali, harus ngulangi dari awal. Kalau sudah dapat 5, kentut, cari wudhunya jauh, bisa sampai setengah jam, balik lagi itu sudahlah tidak bisa nyambung. Tapi kalau dekat, berwudhu cepat, dekat, itu bisa langsung melanjutkan. Tapi sebagian besar ulama ya menyebutkan kalau sudah batal ya diulangi. Ya, kecuali sekali lagi tempat wudhunya itu dekat. Nah, ini jadi dijaga wudhu kita. Nah, ada satu permasalahan. Bagaimana kalau bersentuhan? Ya kan kita namanya orang banyak ya, bersentuhan laki-laki yang bukan muhrim. Memang sebagian pendapat ulama kita menyebutkan kalau bersentuhan ya sengaja atau tidak sengaja laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, maka bisa membatalkan wudhu kita. Tetapi pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i yang mengatakan itu batal pun, tapi kalau dalam suasana umroh dia dalam posisi darurat. Jadi kalau itu harus berwudu, bisa setiap tawaf kita batal, karena biasa kita sudah baik-baik di belakang nabrak-nabrak itu. Ya. Dan sebagian madhab menyebutkan juga bahwa ya dalam kondisi ramai dan memang bersentuhan apalagi tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu kita. Jadi yang membatalkan wudhu ya buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya itu semua yang bisa menjadi pembatal wudhu kita. Jaga 7 kali. Nah, apa yang kita lakukan selama tawaf ini doa. Boleh doa di buku-buku itu yang dibagikan, boleh
tidak membaca doa itu bau bahasa Indonesia, mau doa yang dihafal boleh. Ya, nanti kalau sampai rukun yamani dengan Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan lagi mutar. Satu putaran. Berapa kali kita tawaf? 7 kali. Ya, 7 kali. Maka dalam posisi tawaf nanti saya akan contohkan, ya, kainnya itu diselempangkan kelihatan tangan kita yang sebelah kanan. Jadi diselempangkan, tangan kanan kita kelihatan, atau ya ini siku kita yang kanan itu kelihatan, pundak, siku. Selama 7 kali. Kemudian setelah itu putaran yang selesai 7 kali, apa yang kita lakukan? Kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya di belakang makom Ibrahim. Tapi kalau tidak bisa, biasanya padat sekali depan, tidak apa-apa bagian belakang. Selurus dengan makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dulu. Ya, tempat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Maka sholat di belakang 2 rakaat, sholat sunnah. Ya, apa yang dibaca? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Ini yang perlu diingat-ingat. Setelah itu disunnahkan minum air zam-zam. Banyak air zam-zam di belakang searah sa'i, minum. Ya, dan minumnya tetap duduk. Ya, meskipun boleh berdiri kalau sempit di situ. Ya, boleh. Jadi minum air putih itu sebenarnya secara prinsip anjurannya duduk, tapi kalau terpaksa boleh berdiri. Ini berlaku untuk air putih, air minum biasa maupun air zam-zam. Dan tidak mesti, ya, tidak harus atau tidak ada anjuran khusus minum air zam-zam itu dalam keadaan berdiri. Rasulullah minum berdiri saat itu dilihat karena memang tidak memungkinkan beliau untuk duduk. Yang kedua, menunjukkan kebolehannya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tertentu. Setelah itu kita menuju sa'i, ya. Di sa'i kita menghadap kiblat, kemudian membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah. Nanti ada di buku itu dan dibimbing insyaallah saat ibadah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, posisi ketika kita menghadap Ka'bah, ya, misalnya posisi begini, ketika kita sa'i itu padat sekali, maka cara membaca itu usahakan yang pertama saja. Adapun setelah itu kita sambil jalan tidak apa-apa, karena kalau berdiri situ daripada bahaya terdorong dengan arus yang cukup padat. Sekarang ini hari-hari padat juga. Nah, ini kita berangkat beberapa kali ini, kita bisa mengatakan padat terus, ya, padat terus. Maka sambil jalan, inna sofa wal marwata min syairillah. Ya. Nah, terus satu putaran sampai di mana? Sampai di Marwah, satu kali ke sofa lagi, begitu juga. Sampai di sana baca lagi inna sofa wal marwata min syairillah. Nanti kalau ada tanda hijau, ya, tanda hijau antara sofa dan Marwah itu kita boleh lari-lari kecil. Tentu bagi laki-laki, kalau bagi perempuan biasa saja. Kalau Pak Najib biasanya pakai pakai didorong, ya. Oh, iya, atau pakai yang listrik. Listrik, ya, biasa Pak Najib, ya. Nah, itu di lantai 3, ya. Di lantai 3. Nah, kalau kita kan di bawah. Maka antara sofa dan Marwah itu ada tanda hijau, ya. Kita bisa baca doa, itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Allahumma gfir warham wa taqarram, ya, wa'fu, ya. Kemudian
innaka antal a'azul akram. Kita boleh baca itu. Ada di buku doa-doa kita. Ya, kalau ndak hafal, ndak apa-apa. Tapi biasanya kita bimbing insya Allah. Terus 7 kali. Nah, ketika sa'i itu batal tidak apa-apa. Jadi kalau sa'i batal tidak apa-apa. Misalnya selesai sholat, tawaf, kentut, buang angin. Maka sa'i tidak perlu berwudu lagi. Dan pakaian sa'i kembali seperti biasa. Tidak usah diselempang bagi laki-laki. Nah ini, jadi sa'i itu tidak mesti harus langsung selesai. Kalau ada yang capek istirahat dulu, minum dulu, boleh. Yang penting selama 7 kali sa'i. Berhenti di marwah, baru kita tahallul. Kalau perempuan potong segini, seujung apa namanya? Satu ruas. Satu ruas jari saja. Kalau yang laki-laki boleh dicukur rata, boleh juga dihabiskan, dibotak. Ya, muhallikin, ya. Jadi, Ustadz, apa bedanya dibotak dengan tidak dibotak? Pahalanya lebih banyak yang dibotak. Ya, tapi kalau mau misalnya ambil umroh lagi, ya boleh nanti yang kedua baru dibotak. Kenapa bisa pahalanya yang botak bagi laki-laki botak halus lebih besar? Karena ada doa dari Nabi ketika Rasulullah SAW menyampaikan rahimallahu ya al-muqassirin. Ketika Allah menyebutkan Allah merahmati orang yang memotong pendek rambutnya 1 kali. Tapi ketika menyebutkan yang memotong halus, Rasulullah doakan sampai 2 kali. Maka inilah para ulama menyebutkan botak kepala lebih besar pahalanya daripada tidak dibotak. Ya, ini bagi laki-laki. Kalau perempuan paling panjang hanya seruas kuku ini atau seruas jari. Namanya qadro'un mulah. Setelah itu selesai ibadah umroh kita. Setelah itu boleh kita pakai baju, boleh ya menikah kalau ada yang mau menikah. Ya, kalau saat pakaian ihram tidak boleh menikah dulu. Misalnya ada ke sana calon pengantin, nanti boleh nikahnya setelah ihram. Ya, boleh seperti biasa pakai baju berjahit, pakai minyak wangi. Itu saja yang menjadi kewajiban atau rukun daripada ya ibadah umroh tersebut. Ya, rentang waktunya kalau kita dari Madinah misalnya 5 jam di mobil, istirahat 1 jam dengan 3 jam, sekitar 8 jam kita memakai pakaian ihram itu. Untuk tawaf dan sa'i kalau tidak rame ya 2,5 jam selesai. Tapi kalau rame 3 sampai 3,5 jam, paling lama 4 jam. Nah ini tentu membutuhkan kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik, dan yang ada kendala sama di pahalanya ketika kita memakai alat atau didorong atau memakai ya sepeda listrik di sana, maka insya Allah ya tidak mengurangi dari pahala kita. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, Ustadz, bagaimana kalau yang perempuan itu misalnya dari Madinah pas mau berangkat ke Mekah tiba-tiba haid, ya tiba-tiba haid, maka boleh dia berihram dalam keadaan haid, tapi nanti melaksanakannya kalau sudah suci. Jadi saya dari Madinah ke Mekah, ihram dalam keadaan haid, dia di mobil niat, tapi tinggal di hotel, tidak boleh juga ke Masjidil Haram dulu, tinggal di hotel, mandi tidak boleh pakai sabun yang wangi, tidak boleh cabut-cabut rambut, pokoknya mandi biasa saja. Sampai dia selesai dari haidnya, baru lanjut tawaf, sa'i, dan tahallul. Pertanyaannya lagi, bagaimana kalau sampai mau balik tidak berhenti haidnya? Ada 2 pendapat ulama kita.
Bagi mereka yang jauh, maka ditutup rapat-rapat, kemudian niatkan saja tawaf, tapi tidak ada sholat di situ. Tawaf dan sa'i. Itu dalam keadaan darurat, misalnya besok pulang, misalnya besok subuh pulang, sisa waktunya malam, tapi belum selesai haidnya. Maka setelah saya baca-baca fatwa-fatwa ulama kita di Saudi, di antaranya mereka menjelaskan ya, pendapat pertama ya sudah, berarti niat umrohnya sudah sampai meskipun dia tidak melaksanakan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan kalau memang dia terpaksa, maka dia pasang pembalutnya yang bagus, kemudian dia melaksanakan tawaf dan sa'i. Ini memang ya bagi perempuan terkait bagaimana minum penahan haid, boleh ya. Fatwa-fatwa ulama kita menyebutkan boleh, ya boleh selama tidak membahayakan tubuh kita, ya selama tidak membahayakan tubuh kita. Ini terkait dengan tata cara ibadahnya, ringkas, ya waktunya juga sekitar 8 jam kalau kita dari Madinah, tapi processingnya di Mekah itu paling 3 jam. Nah yang paling penting selama perjalanan umroh kita, hati-hati, jangan berbicara yang kotor, jangan ya mengomentari orang lain. Misalnya saat tawaf itu, terutama kalau tawaf kita di pelataran Ka'bah langsung di depan Ka'bah, macam-macam, biasa kita didorong, biasa diinjak, biasa orang-orang yang ya bedalah. Orang-orang di luar negeri itu beda seperti kita di Indonesia. Kita kan di Indonesia cenderung ya mengalah, minggir. Kalau orang di sana tidak, biasa nabrak-nabrak kita, seolah memang kurang ya, kurang peka terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka dalam kondisi itu ya kita bersabar, ya kita bersabar. Nah setelah selesai itu Bapak Ibu, di antara tempat-tempat yang mustajab Bapak Ibu bisa lakukan nanti, satu di Raudhah kalau di Madinah. Ada masih pakai tasrih ya, masih pakai tasrih. Jadi berombongan itu ada waktunya sekarang, diatur waktunya, jamnya diatur untuk bisa ke Raudhah. Kemudian kalau bisa nanti sholat di Hijr Ismail, ya boleh sholat di Hijr Ismail. Itu tapi dilihat waktunya yang tepat. Dan saat kita tawaf, saya ingatkan sekali lagi, karena kita jauh dari Ka'bah tidak menyentuh, maka cukup dari jauh angkat tangan kita. Bismillahi Allahu Akbar saja. Tidak usah begini. Tidak usah begitu ya, cukup dari jauh saja. Kecuali kalau tangan kita menyentuh Hajar Aswad. Tapi masih berat, kemarin kita agak dekat tapi untuk menyentuh masih sulit. Maka dari jauh saja Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jadi aturannya itu Hajar Aswad kalau bisa mencium dengan hidung, cium. Kalau tidak bisa tangan kita menyentuh, kemudian setelah menyentuh kita cium. Kalau tidak bisa cukup dari jauh. Banyak orang di luar negeri ya, atau orang yang biar tidak menyentuh dia begini-begini. Ya, tapi kita cukup dengan isyarat saja. Bukan juga salah, tapi secara sunnah pasnya itu tidak perlu dicium. Tangan kita cukup Bismillahi Allahu Akbar dengan tangan kanan kita. Nah, ini kira-kira ibadah umroh ya yang kita bisa lakukan, manfaatkan selama di Mekah dan Madinah. Ya tentu sholat kalau bisa di depan Ka'bah. Nah ini khusus bagi laki-laki, kalau mau sholat di depan Ka'bah harus selalu pakai kain ihram. Nggak bisa pakai baju begini, dilarang. Tapi kalau sekedar untuk sholat, boleh pakai celana dalam ya, celana puntung, celana pendek, boleh, kemudian ditutup kain ihram. Tapi bagian atas tidak boleh kelihatan, karena kelihatan ada kaosnya, dilarang. Nah ini, jadi kalau ibu-ibu, ini gampang, pokoknya asal masuk area umroh sudah diizinkan. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Dan tentu beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi punya keutamaan tersendiri ya.
maksimalkan keberadaan kita di sana untuk banyak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Carilah ibadah-ibadah di sana yang apa ya saja yang terbaik, ya, bisa sedekah, ya, bisa wakaf Quran, bisa apa saja kebaikan-kebaikan di sana, zikir, mengaji, mendengarkan majelis ilmu di sana di Madinah. Di Mekah juga ada tempat-tempat yang orang Indonesia yang ceramah sehingga kita bisa ya duduk-duduk di majelis-majelis mereka biasanya antara maghrib sampai isya. Demikian rangkaian daripada ibadah umroh kita. Tentu sekali lagi perbanyak istighfar karena biasanya kita ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita, maka Allah sempurnakan dengan istighfar kita. Makanya Allah mengatakan, Bapak Ibu, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Setelah Fatu Mekah Allah perintahkan perbanyak apa? Istighfar. Dan setelah sholat kita disuruh mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para ulama kita menyebutkan ucapan istighfar selesai kita melaksanakan ibadah itu sebagai penyempurna yang kurang dan pengampun daripada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ibadah umroh ini. Dan sekali lagi, momentum umroh itu adalah momentum untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekat-dekatnya. Ya, sedekat-dekatnya. Nikmati, ya, dan rasakan perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW. Kita melihat langsung bekas-bekas peninggalan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Nanti kalau sempat, ya, dan ada agenda khusus misalnya di museum, ya, Pak Najib pernah masuk ke museum belum? Sudah ya? Luar biasa kita mengenal di sana bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah dengan lengkap, ya, mengenal kehidupan Rasulullah SAW dengan lengkap di sana dan dijelaskan oleh orang Indonesia. Itu yang menjelaskan orang Indonesia. Saya dulu waktu rombongan berangkat hampir tertipu, kenapa lancar sekali bahasa Indonesia? Saya kira orang Arab, ternyata orang Indonesia yang diambil, ya, mahasiswa kita di sana yang sudah lulus menjelaskan, ya, dengan begitu fasihnya apa sejarah kehidupan daripada Rasulullah SAW. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa apa yang kita lakukan daripada ibadah umroh ini adalah satu upaya, ya, satu upaya untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara keberhasilan yang besar setelah kita pulang umroh adalah ketika kita semakin menyadari hakikat kehidupan kita dan semakin menyadari betapa pentingnya, ya, seorang hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi insan-insan yang muttaqin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang belum jelas sambil saya contohkan pakai kain ihramnya, ya, dan saya yakin sudah pengalaman, tapi tidak mengapa, beberapa metode yang kita bisa pakai untuk kain ihram ini. Ya, jadi kalau bapak-bapak pakai ikat pinggang yang dijual itu boleh, ya, boleh pakai ikat pinggang, ya, terutama yang warna-warna putih di Mekah atau di Madinah banyak dijual itu. Aman karena biasa pakai sarung, ya. Saya kasih metode pertama. Ini yang cukup bagus, ya. Ini kita simpan di sini belakang.
Ya. Ini kan masih lebar. Tarik ini belakang. Ini begini. Ini begini. Kita lihat. Ya. Ini kuat sekali. Jadi kalaupun ditarik belakang, tambah kencang, tidak lepas. Saya ulangi ya. Saya ulangi satu kali lagi. Ini di antara metode pakai yang saya juga suka pakai metode ini. Jadi kan gini, kalau dibantu, kalau nggak bisa sendiri 2 orang, tapi kalau yang cukup sendiri saja. Ini kasih ini ya, ini tahan pakai ini begini, tarik, ya, ini biar ditarik, ini lebar, aman, posisi juga bagian depan tertutup. Metode yang biasa, ya, metode yang biasa seperti kita pakai sarung saja. Ini pun bisa. Metode pakai sarung biasa. Cuman kurang rapi. Ya. Nah, kalau yang mohon maaf memiliki postur pinggang agak besar, ya, boleh pakai ikat pinggang kalau khawatir jatuh. Tapi otomatis begini. Dan perhatikan, saya banyak orang yang kurang paham. Kalau kita pakai kayak ihram dalam posisi sholat, maka semua posisi sholat harus tertutup begini. Ini punggung harus ditutup. Ya. Tadi saya katakan kalau sedang tawaf begini ya tadi Pak ya. Nah, ini yang kelihatan, yang kanan. Kemudian kalau dia posisi sholat harus tertutup punggung. Pernah saya lihat jamaah umroh Indonesia, tapi bukan jamaah kita. Saya tegur juga, sholat sudah di tengah jalan, dia pakai ini untuk sujud, ininya, iya pakai sajadah, ininya di atas kosong, itu tidak sah. Memang aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, tapi itu aurat di luar sholat. Kalau aurat di luar sholat, di dalam sholat itu paling minimal tertutup salah satu punggung. Makanya seandainya ada orang cuma punya satu kain sarung, maka paling minimal dipakai begini, ya, dipakai begini, dan dia sholat tertutup bawah minimal ini. Tapi sholat kita harus tertutup dua-duanya. Ini banyak tidak diingatkan orang Indonesia biasa begitu. Ya, dalam sholat biasa malah saya ingat dulu orang tua dulu, ya mungkin kurang ilmu ya, kurang sampai ilmu kepada mereka. Memang auratnya di sini, sholat pakai sarung sudah. Allahu Akbar, di atas dalam keadaan tidak pakai baju, itu tidak sah sholat. Nah, jadi karena kita bisa pasang dua, kita pasang dua untuk posisi sholat. Kalau kelihatan belakang apa tidak masalah, yang penting punggung kita dua-duanya tertutup. Nah, masih ada satu lagi. Kalau kita sholat kita kan menghadap kiblat ya. Tapi kalau di depan Ka'bah boleh kita tidak ke bawah lihat, tapi lihatnya ke arah Ka'bah. Jadi kalau sholat biasa kan kita lihatnya di bawah. Tapi kalau ke Ka'bah sholat kita, mata kita ke Ka'bah. Iya, dilihat Ka'bah memang. Itu dalam posisi kita bisa melihat Ka'bah. Tapi kalau tidak melihat, maka posisi sujudnya di bawah. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Jelas ya, Pak? Nah, ibu jelas ya? Insya Allah. Jadi jangan khawatir, ya. Insya Allah nanti diingatkan lagi satu kali itu sebelum pelaksanaan kita di sana, masih ditakkid lagi, ya, dimantapkan lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kemudian ini ya,
Kalau mau membadalkan dan yang belum pernah umroh harus umroh dulu dia. Nanti kalau misalnya ambil umroh kedua baru bisa membadalkan. Tapi kalau misalnya ada yang mau dibadalkan keluarganya, ada beberapa yang bisa membantu kita untuk membadalkan umroh keluarga kita. Dan untuk mikot di Mekah itu ada dua, ada namanya Tan'im atau Masjid Aisyah, atau di Ji'ranah namanya. Ji'ranah itu perbatasan tanah haram di sana untuk kita bisa bermikot insya Allah. Barakallahu fikum, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung manasik ini marilah kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya yang terbaik bagi perjalanan ibadah umrah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana kullaha, Allahumma sahhil umurana kullaha, Allahumma taqabbal minna umratana ya rabbal alamin, Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.